Terungkap, Menteri Kehutanan bukan ahli hutan, tapi ternyata ahli tafsir. Sejak awal, sorotan tajam mengarah pada latar belakang pendidikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, terutama setelah tragedi banjir bandang dan longsor melanda Sumatera. Banyak pihak terkejut mengetahui bahwa ia bukan lulusan kehutanan maupun bidang terkait sumber daya alam. Informasi resmi menyebutkan bahwa Raja Juli justru menempuh pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan fokus pada ilmu Al-Quran dan tafsir. Skripsinya mengangkat tema penafsiran ayat-ayat perang suci yang jelas jauh dari praktik kehutanan sehari-hari. Perjalanan akademiknya berlanjut ke jenjang magister dengan beasiswa Chevening Award di University of Bradford, Inggris, di mana ia meneliti proses resolusi konflik secara damai di Aceh. Tema penelitian ini menunjukkan konsistensi dalam minatnya pada perdamaian dan penyelesaian konflik, bukan pada pengelolaan hutan atau mitigasi bencana alam. 6 tahun kemudian, ia kembali memperoleh beasiswa doktoral di University of Queensland, Australia, untuk meneliti peran agama dalam membangun perdamaian di wilayah konflik di Asia Tenggara dengan studi kasus di Mindanao dan Maluku. Kontroversi mulai memuncak saat anggota Komisi Amfai DPR RI Usman Husin menyoroti kebijakan pelepasan kawasan hutan di Sumatera. Usman menekankan pentingnya menghentikan izin tersebut dan menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan harus bertanggung jawab menghadirkan kembali hutan yang hilang. Ia menanyakan secara spesifik tentang proses penanaman ulang pohon, termasuk pertumbuhan pohon berdiameter besar, sebagai indikator keberhasilan program restorasi hutan. Usman tidak menahan diri untuk memberikan saran tegas agar Raja Juli mempertimbangkan mundur jika dirasa tidak mampu menangani persoalan kehutanan yang berdampak pada bencana. Pernyataan ini dilontarkan dengan nada keras namun penuh perhatian, menekankan bahwa tanggung jawab atas kondisi hutan saat ini tidak bisa dialihkan ke pihak sebelumnya. Fokus pada rehabilitasi hutan menjadi sorotan utama rapat, terutama di 3 provinsi yang paling terdampak. Dalam merespons kritik tersebut, Raja Juli Antoni mengakui kontribusinya terhadap kondisi yang terjadi dan menyebutnya sebagai bagian dari kesalahan pribadi. Ia menjelaskan bahwa kemampuan mitigasi terhadap bencana memang terbatas, sehingga upaya maksimal dilakukan sejauh kapasitasnya. Penekanan pada tanggung jawab pribadi menunjukkan kesadaran akan posisi yang diembannya meski latar belakang keilmuan berbeda. Secara terpisah, Raja Juli menyinggung contoh 2 menteri di Filipina yang mundur karena gagal menangani banjir, menegaskan kesiapan untuk dievaluasi oleh Presiden. Pernyataan ini menandakan sikap terbuka terhadap mekanisme evaluasi dan menunjukkan kesediaannya menerima konsekuensi jabatan. Ia tetap menekankan bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden, sejalan dengan prinsip kekuasaan yang menjadi hak prerogatif kepala negara. Selain itu, Raja Juli menegaskan komitmen untuk menerima aspirasi masyarakat, termasuk kritik dari netizen tanpa menghapusnya. Ia memandang kritik dan kemarahan publik sebagai bagian dari ekspektasi yang wajar dan sebagai bahan evaluasi diri. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya komunikasi publik dan transparansi, meskipun menghadapi tekanan politik dan sosial.